Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari hormon tiroid dan antitiroid akan mempresentasikan tentang hormon tiroid dan antitiroid. Sini anggota kelompoknya ada Carolina Alsari, Siti Komaria, Bella Adelastari, Nalisa Putri, Wilfi Salsabila, dan Iqbal Ramadan. Yang pertama, anatomi dari hormon tiroid. Hormon tiroid adalah salah satu hormon yang paling penting dalam tubuh, karena keberadaannya mempengaruhi tiap sel dan organ dalam tubuh. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di tengah leher. Berat dari tiroid ini kurang lebih adalah 25 gram, biasanya membesar secara fisiologis pada saat masa-masa pubertas, menstruasi, dan kehamilan. Selanjutnya, klasifikasi dari hormon tiroid itu ada tiroksin atau T4 dan triodoionin atau. Di sini ada mekanisme pembentukan hormon tiroid atau biosintesis hormon tiroid. Jadi, tiroid ini terdiri atas sel-sel folikel. Si sel folikel ini tujuannya untuk memproduksi T3 dan T4 atau hormon tiroid itu sendiri. Jadi sel folikel ini mengelilingi koloid. Koloid ini adalah bahan baku hormon untuk membuat hormon tiroid itu. Jadi satu koloid itu di samping atau di pinggirnya dikelilingi oleh sel folikel, oleh beberapa sel folikel. Jadi kandungan utama dari koloid ini adalah molekul triglobulin. Jadi yang pertama, iodida yang berasal dari makanan yang kita makan yang berada di pembuluh darah itu akan masuk ke sel folikel dan oleh tiroid peroksidase akan diubah menjadi iodida yang tadinya tidak aktif menjadi iodida aktif, dan kemudian iodida aktif ini disekresikan ke koloid. Pada awal pembentukan hormon tiroid, pada bagian sel folikel, yaitu bagian retikulum endoplasma dan badan Golgi. Retikulum endoplasma dan badan Golgi yang ada pada sel folikel itu akan mensintesis triglobulin atau wadah pembentukan hormon tiroid. Di dalam triglobulin ini terdapat asam amino tiroksin. Nah, iodida yang sudah aktif, yang sudah diubah oleh tiroid peroksidase yang tadi, yang sudah disekresikan ke dalam koloid, akan menempel pada asam amino tiroksin tadi yang ada pada triglobulin yang sudah dibuat oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi. Kemudian, jika satu iodida aktif yang menempel pada tiroksin itu disebut dengan monoioda tironin atau MIT. Dan kalau misalnya ada dua iodida yang menempel pada asam amino tiroksin itu disebut dengan DIT. Nah, selanjutnya ada di dalam koloid ini terjadi penggabungan untuk membentuk hormon, diantaranya MIT dan DIT bergabung menjadi T3, DIT dan DIT bergabung menjadi T4. Tapi ada kalanya MIT dan DIT tidak bisa menggabungkan diri, dan juga MIT dan MIT tidak bisa bergabung karena faktor tertentu. Ketika dalam rangsangan yang tepat, triglobulin akan ditangkap oleh sel folikel. Di dalam sel folikel terdapat lisosom. Nah, lisosom ini akan melisiskan MIT dan DIT tadi yang tidak bergabung, sehingga hanya yang tersisa itu T3 dan T4, dan T3 dan T4 ini yang akan dikeluarkan ke dalam darah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video berikut.
Selanjutnya ada faktor resiko gangguan tiroid. Ini bisa karena riwayat penyakit tiroid, riwayat keluarga dengan penyakit tiroid, karena penyakit tiroid ini merupakan penyakit yang menurun atau karena faktor genetik. Terus diagnosa penyakit autoimun, riwayat radiasi leher, terapi obat seperti lithium dan amiodaron, perempuan di atas 50 tahun, pasien lanjut usia, dan perempuan postpartum 6 minggu sampai 6 bulan. Selanjutnya ada gangguan menurut kelainan bentuk. Di sini ada difusi dan nodul. Difusi dan nodul ini merupakan klasifikasi lanjut dari struma. Jadi struma itu ada struma difusi dan struma nodul. Struma difusi ini pembesaran kelenjar yang merata di bagian kanan dan kiri kelenjar sama-sama membesar, disebut dengan struma difusa. Selanjutnya yang struma nodul, terdapat benjolan seperti bola, baik itu tunggal atau banyak, bisa padat atau berisi cairan, dan bisa berupa tumor jinak atau ganas. Ada hipofungsi tiroid. Nama lainnya adalah hipotiroidisme atau myxedema, yang merupakan penyakit yang disebabkan defisiensi yodium. Jadi hipotiroidisme ini merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid tidak mampu memproduksi hormon tiroid dengan jumlah yang cukup. Hal ini yang membuat proses metabolisme tubuh menjadi terganggu. Selanjutnya ada hiperfungsi tiroid. Hiperfungsi tiroid ini ada kaitannya dengan tirotoksikosis. Jadi manifestasi klinis dari tirotoksikosis ini, hormon tiroid tinggi dalam darah. Jadi kalau misalnya kadar glukosa tinggi dalam darah disebutnya dengan hiperglikemik, asam urat tinggi disebutnya dengan hiperurisemi. Kalau misalnya kadar hormon tiroid tinggi, itu disebut dengan tirotoksikosis. Nah, penyebab dari tirotoksikosis ini salah satunya adalah hipertiroid tadi. Etiologi dari tirotoksikosis ini ada primer, hipertiroid primer, tirotoksikosis tanpa hipertiroid, dan hipertiroid sekunder. Jadi penyebab dari tirotoksikosis ini bisa juga bukan karena hipertiroid, cuma salah satunya disebabkan karena hipertiroid. Etiologi dari hipertiroid ini salah satunya autoimun. Di sini ada patofisiologi autoimun. Kesalahan tubuh dalam autoimun itu kan kesalahan tubuh dalam memproduksi antibodi. Nah, yang harusnya menyerang benda asing dalam tubuh malah menyerang organ atau hormon yang ada dalam tubuhnya sendiri. Terus antibodi yang salah dibuat itu adalah TSI. TSI ini akan menempel pada reseptor TSH. Yang harusnya si reseptor TSH ini kan ditempeli oleh TSH yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, tapi malah ditempelin sama si antibodi yang salah ini, TSI. TSH itu berfungsi sebagai merangsang hormon tiroid, sama halnya dengan TSI. Bedanya kalau TSI itu terus merangsang reseptor TSH tanpa ada feedback, tanpa ada umpan balik negatif. Normalnya TSH itu akan merangsang hormon tiroid. Ketika hormon tiroidnya sudah cukup, maka otomatis tubuh kita akan melakukan umpan balik atau feedback negatif pada hipofisis anterior untuk menyetop TSH. Jadi tidak terjadi pengeluaran hormon tiroid berlebih.
Tetapi lain halnya dengan TSI yang autoimun yang salah ini, itu tidak terjadi feedback negatif sehingga akan terus-menerus merangsang dan hormon tiroid akan menjadi banyak atau berlebih. Di sini ada klasifikasi obat, ada thyroid preparation, anti-tiroid, penghambat iodida, iodium radioaktif, dan beta blocker. Di sini ada gejala dan tanda hipotiroid. Bisa dibaca sendiri, yaitu pada otak akan lemah, lelah, mengantuk, depresi, mata, sakit kepala, gangguan penglihatan, telinga, hidung, dan tenggorokan, suara serak. Pada kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran. Pada jantung dan pembuluh darah, tekanan nadi berkurang. Pada saluran cerna, sulit buang air besar. Pada ginjal, fungsi ginjal menurun, sistem reproduksi, gangguan menstruasi, otot dan saraf, akan terjadi kaku sendi, kesemutan, gerakan otot lemah, dan lain-lain. Dan pada kulit akan mengurangi produksi tingkat berkeringat. Susunan saraf mempengaruhi susunan saraf, mata, kelenjar tiroid, gangguan jantung dan paru-paru, saluran cerna, sistem reproduksi, darah, tulang, otot, dan kulit. Ini merupakan prevalensi hipotiroid. Selanjutnya, etiologi hipotiroid. Nah, hipotiroid ini etiologinya ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, etiologi dari hipotiroid ada Graves' disease, toxic multinodular goiter, dan sebagainya. Ada yang autoimun tadi. Untuk patofisiologi dari hipotiroid ini, mekanisme patogen mungkin dari thyroiditis Hashimoto, faktor genetik. Untuk patofisiologi hipotiroid itu bisa disebabkan juga karena thyroiditis atau penyakit Graves yang autoimun atau nodul tiroid toksik yang mengakibatkan hormon tiroid akan menjadi berlebih dan mengakibatkan hipertiroidisme. Nah, di sini ada obat dari anti-tiroid. Yang pertama ada thyroid preparation. Indikasinya untuk gangguan hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Selanjutnya ada golongan anti-tiroid. Ada propiltiurasil, metimazol, dan carbimazole. Jadi anti-tiroid ini bekerja pada saat pengubahan si iodida yang belum aktif menjadi aktif, itu dihambat oleh antitiroid dan juga menghambat enzim peroksidase dan transport iodida. Mekanisme kerjanya menghambat secara kompetitif natrium iodida yang dapat menghambat masuknya yodium. Selanjutnya golongan iodida itu untuk hipotiroidisme. Mekanisme kerjanya menghambat organifikasi iodida dan pembebasan hormon, mengurangi ukuran dan vaskularitas kelompok tiroid yang hiperplastik. Untuk mekanisme iodium radioaktif itu menggunakan sinar beta yang akan masuk ke jaringan kelompok tiroid sehingga produksi hormon itu berkurang.
sinar yang digunakan bisa menggunakan sinar gamma dan sinar beta. Contoh obatnya itu ada berupa kapsul dan larutan. Dan yang terakhir ada golongan beta blocker. Mekanisme kerjanya mengurangi gejala neurotoksikosis yang mirip dengan gejala perangsangan simpatik. Jadi kalau misalnya golongan beta blocker ini ada hanya golongan untuk obat mengurangi dari gejala yang disebabkan thyroid oleh preparation sampai tirotoksikosis. radioaktif yodium. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.